Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Resa. Kita akan membahas TO UTBK Kimia. Soal nomor 1, nomor 31, di sini ada selenium memiliki nomor atom 34. Konfigurasi elektron anion selenium pangkat 2- adalah pertama-tama, untuk menjawab soal nomor 31, kalian harus ingat-ingat dulu metode konfigurasi cara penyingkatan, yaitu menggunakan golongan 8A atau gas mulia di sini ya. Dia ada heboh negara Arab karena serangan ranjau. Di sini ada 2, 10, 18, 36, 54, dan 86 nomor atomnya. Jadi kalau anak-anak sudah mencatatkan 2 helium, nah maka kalian cukup melanjutkan konfigurasi selanjutnya adalah subkulit 2S dan 2P. Apabila sudah menuliskan 10 neon, maka lanjutkanlah ke 3S, 3P. Lalu kalau 18 AR berarti 4S, 3D, dan 4P. 36 KR ke 5S, 4D, dan 5P. 54 XE ke 6S, 4F, 5D, dan 6P. Lalu 86 RN ke 7S, 5F, 6D, dan 7P. Dan setiap subkulit itu, elektron maksimal di tiap subkulit untuk S itu 2, P 6, D 10, dan F 14. Konfigurasi ion yang harus kalian ingat apabila ionnya itu berupa kation atau ion positif, maka untuk membuat konfigurasi kation atau ion positif dengan cara melepas elektron. Dan untuk konfigurasi anion atau ion negatif, yaitu dengan cara menerima elektron. Nah, pertanyaan adik-adik di sini ingin menjawab konfigurasi anion. Maka biasakan dulu di sini kita buat konfigurasi elektron netralnya. Berarti untuk 34 SE kita buat dekat ke si 18 AR. Maka kita tuliskan di sini 18 AR, 4S2, 3D10, dan 4P4. Nah, untuk konfigurasi elektron ion negatifnya, maka untuk Se2- harus menerima 2 elektron. Maka di sini kita tuliskan 18 AR, 4S2, 3D10, 4P6 karena si P4-nya terima 2 elektron. Seperti itu. Maka jawabannya di sini adalah untuk pertanyaan selanjutnya nomor 32. Orbital hibrida yang digunakan oleh atom S dengan nomor atom 16 untuk berikatan dalam molekul SF5Cl. Jadi orbital hibrida S-nya itu apa? Nah, ini ada 2 cara. Jadi apabila nanti kalian mau pakai cara pertama, maka kalian harus tahu dulu berapa pasangan elektron totalnya, atau saya singkat PET. Nah, di sini untuk PET, nah si PET-nya kalian pakai rumus elektron valensi si atom pusatnya
lalu tambahkan dengan PEI-nya, baru dibagi 2. Nah, itu rumus si PET-nya. Nah, kamu nanti kalau kita pakai cara satu ini, lihat berarti total si PET-nya. Nanti PET-nya berapa, maka si orbital hibridanya di situ langsung bisa dijawab. Apabila PET-nya itu bernilai 2, maka orbital hibridanya SP3, SP2, totalnya 4, SP3, totalnya 5, SP3D, dan totalnya 6, SP3D2. Seperti itu. Lalu untuk SF5Cl, nah untuk SF5Cl, ini 5 menyatakan PEI-nya. Cl juga menyatakan nanti PEI-nya berarti ada 1. Jadi 5 tambah 1 berarti PEI-nya 6. Nah, si S ini sebagai atom pusat. Dia kalau kita buat konfigurasinya 16S itu 2, 8, 6. Berarti 6 itu elektron valensinya 6. Jadi di sini PET-nya 6 tambah 6 bagi 2. Berarti sama dengan 6. Jadi kalau 6, jadi kita pakai yang ini. Hibridisasinya adalah SP3D2. Berarti nanti kalian jawab, jawabannya ada di E. Nah, itu kalau pakai cara pertama. Nah, kalau kalian mau pakai cara yang kedua, nah, kita coba di sini sama, dibuat dulu konfigurasinya, tapi pakai cara sub kulit. Jadi saya tuliskan dulu di sini 10 Ne, selanjutnya 3S2, 3P4. Maka saya menyediakan dalam keadaan dasar, itu ada satu kotak pada 3S berisi 2 elektron. Dan pada 3P, saya isi 3 kotak, 1, 2, 3, 4. Ini di 3P-nya. Nah, karena saya harus memasukkan 6 elektron ikatan, maka saya harus menyediakan 6 elektron yang belum berpasangan. Jadi di sini nanti akan terjadi promosi elektron atau namanya eksitasi. Nah, si eksitasi ini kemana? Eksitasi ini haruslah ke, di sini kan sebenarnya ada lanjutannya, ada 4S, ada 3D, ada 4P. Jadi bila saya urutkan ini secara tingkat kulitnya, maka saya akan mentransfer elektron pada S dan P itu ke D dulu. Jadi bukan ke 4S ya, tapi ke 3D terlebih dahulu. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 3D. Nah, ini nanti terjadi promosi elektron dari 3P dan dari 3S. Begitu. Sehingga saya akan sediakan kotak yang baru di sini yang masing-masing elektronnya single. Nah, ini dari 3P-nya, lalu yang ini yang 3D-nya. Jadi yang saya isi hanya 2 kotak. Sisanya kosong. Nah, ini setelah terjadi promosi elektron atau sering disebut eksitasi. Nah, setelah kalian menyediakan 6 elektron bebas, maka kalian boleh memasukkan elektron dari P dan dari Cl. Di sini ada si P-nya, ini ceritanya dari F gitu ya. Dari F ini ada 5 elektron dari F, dan ada ini elektron dari F, ada 5, dan elektron dari Cl itu ada 1. 1 elektron dari Cl. Nah, ini kalian masukin. Nah, sehingga nanti akan terjadi namanya hibridisasi. Di sini akan terjadi hibridisasi
Artinya kita buat tingkat energinya sudah setara ya, sudah sama. Nah, ini yang dari CL-nya. Oke, sisa satu lagi yang dari F-nya ada 5, dari CL-nya ada 1. Nah, sehingga di sini kalian bisa menyimpulkan nih, ini kan dari S, ini dari P, ini dari D. Berarti S-nya terisi 1, P-nya 3, D-nya 2. Jadi di situ hibridisasinya SP3D2. Jadi jawabannya sama. Tetap sama, gitu ya. Untuk soal nomor 33. Perhatikan persamaan reaksi belum setara berikut. Na2MO3 ditambah HCl menjadi MO2 ditambah NaCl ditambah H2O. Jika reaksi sempurna 10 mmol HCl menghasilkan 0,3 gram MO2 dengan ARO 16 dan ARM adalah, nah, untuk menjawab soal stoichiometry seperti ini, maka biasakanlah kalian pertama-tama tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui kita ada mol HCl ini 10 mmol, berarti mol si HCl-nya sebanyak 10 mmol. Lalu yang kedua, kita punya massa si MO2-nya. Massa MO2-nya sebesar 0,3 gram. Lalu kalian punya AR oksigennya sebesar 16 gram. Diingat, rumus mol itu sama dengan gram per ml. Ini adalah rumus mol. Saya tulis dulu. Oke. Lalu selanjutnya yang ditanya adalah mol si MO2 supaya saya nanti dapat berapa ARCM-nya. Ya, karena yang ditanya nanti adalah ARM. Baik. Jadi sebelum saya menjawab ARM, saya harus dapat dulu berapa mol si MO2-nya. Dari mana? Dari persamaan reaksi. Dan ini dikasih tahu reaksinya belum setara, berarti harus kalian setarakan terlebih dahulu. Kita tulis dulu reaksinya di sini ada Na2MO3 ditambah HCl menjadi MO2 ditambah NaCl ditambah H2O. Kita cek reaksinya dulu. Ini Na-nya harus 2 kali, di sini baru sekali. Maka yang kanan saya kali 2. Sehingga Cl di sini menjadi 2 kali, maka di sebelah sini saya kali 2. M-nya sama-sama sekali. Nah, hidrogennya di sini 2, di sini juga ada 2. Oksigennya ini 2 tambah 1, 3, ini sudah 3, maka reaksi sudah dikatakan setara. Oke. Selanjutnya di sini si HCl-nya kalian punya 10 mmol. Si HCl tiap koefisien 2. Maka tiap koefisien 1 berapa molnya? Ini tinggal pakai perbandingan koefisien. Jadi mol MO2-nya sama dengan koefisien MO2-nya 1, koefisien HCl-nya 2. Lalu mol si HCl-nya 10 mmol. Maka kalian punya mol si MO2-nya sama dengan 5 mmol. Nah, setelah kamu dapat langkah yang pertama, dapat milimol si MO2-nya, maka kalian masukkan ke langkah berikutnya, bahwa mol itu sama dengan gram per ml. Nah,
mol si MO2-nya barusan 5 milimol, ini saya masukin jadi molnya berarti 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Sama dengan gramnya saya ambil dari sini 0,3 gram, maka nanti kalian akan dapat berapa mR-nya. Nah, mR-nya kita dapatkan si MO2 ini sebesar 0,3 saya bagi dengan, nah karena ini di sini ada si 5 kali 10 min 3 ya. Oke, berarti di sini saya bagi 5 kali 10 min 3 sama dengan 60 gram per mol. Nah, itu adalah mR-nya. Jadi kalau kalian sudah dapat mol MO2, kalian cari MR-MO2. Kalau sudah dapat, baru kalian bisa mencari si AR-MO2-nya. ARM-nya, maaf. Jadi di sini MR-MO2 itu sama dengan ARM ditambah 2 ARO. Berarti 60 sama dengan ARM ditambah 2 kali 16. Berarti ARM sama dengan 60 dikurangi 30. Maka kita dapatkan si ARM-nya sebesar 28. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk nomor 33 itu ada di B. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 34. Untuk nomor 34 masih soalnya berkaitan dengan stoichiometry. Jadi kita tuliskan juga apa yang diketahui. Nah, karena ditanyanya sebanyak 0,5 milimol CaOH 2 kali direaksikan dengan 5 ml H2SO4 0,15 molar. Menurut reaksi belum setara. Nah, nanti ditanya konsentrasi H2SO4 setelah reaksi. Maka yang diketahui, kita tuliskan dulu. Itu ada 5 mili H2SO4. Jadi volume H2SO4-nya sebanyak 5 ml. Lalu molaritas H2SO4-nya juga sebesar 0,15 molar. Kemudian ada mol si CaOH 2 kali sebesar 0,5 milimol. Nah, ini harus dalam mol juga. Yang ini berarti saya buat molaritas itu mol per volume, berarti molnya itu molar kali volume. Jadi 0,15 saya kali 5 di sini ya. Maka kalian akan dapatkan 0,75 milimol si H2SO4-nya. Lalu yang ditanya adalah molaritas H2SO4 setelah reaksi. Ini yang ditanya. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menuliskan dulu persamaan reaksi setaranya. Jadi di situ ada CaOH 2 kali ditambah H2SO4 menjadi CaSO4 ditambahkan H2O. Nah, Ca-nya di kiri 1, di kanan juga 1, sudah setara. S-nya di kiri 1, di kanan 1. Tapi hidrogennya ini ada 4. Maka yang kanan saya kali 4 supaya sama. Lalu oksigennya ini 6, di sini juga 6. Berarti reaksi sudah setara. Nah, lalu kalian masukkan, di situ ada si mol CaOH-nya sebesar 0,5 milimol, lalu si H2SO4-nya 0,75 milimol. Nah, si CaSO4 dan airnya itu belum terbentuk. Jadi ini adalah mula-mulanya.
Lalu di sini nanti kita cari berapa yang bereaksi dan berapa yang tersisa ya. Garisin dulu. Oke. Jadi untuk mencari di sini pakai reaksi pembatas. Nah, pembatas itu yang habis bereaksi. Adik-adik bagi dulu molnya dengan koefisiennya. Ini 0,5 tiap 1. Berarti tiap satunya itu 0,5. Nah, kalau ini 0,75 tiap satunya, maka yang 0,5 ini kan lebih kecil. Yang lebih kecil, maka dia akan bereaksi seluruhnya, sehingga di sini berapa yang tersisa habis untuk yang menjadi pembatas. Nah, untuk H2SO4-nya berapa? Karena koefisiennya sama di sini 1, kecuali air 2, maka untuk H2SO4 itu yang bereaksi sama dengan CaOH, yaitu 0,5 milimol, karena koefisiennya 1, ini juga 1, 0,5 milimol. Nah, yang 2 itu adalah 1 milimol. Nah, berapa di sini yang tersisa? 0,25 milimol, ini 0,5 milimol, lalu di sini 1 milimol. Nah, maka kita lihat berapa konsentrasi H2SO4 setelah bereaksi. Berarti di sini. Ini tersisa. Nah, maka molaritas setelah reaksi atau molaritas sisa itu tinggal mol sisa dibagi volume totalnya. Jadi kalian akan dapatkan 0,25 milimol dibagi volume total larutannya adalah 5 mililiter. Sehingga kalian akan dapetin 0,05 molar. Nah, jadi jawabannya di situ ada di A. Itu untuk yang soal nomor 34. Kita bahas soal nomor 35. Nah, ini materinya tentang stoikiometri. Jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Ya. Kita tuliskan yang pertama, kita punya data CaO. Suhunya 300 Kelvin, lalu tekanan ke volumenya 5 liter. Untuk CO2, tekanannya atau tekanannya di situ ada 14,76, suhunya 300 Kelvin, lalu volumenya 5 liter. Karena ini data sudah lengkap, maka kita bisa mencari mol CO2 ini adalah mol mula-mula. Pakai rumus yang P kali V sama dengan nRT. Berarti nyari N itu sama dengan P kali V per RT. Nah, ini kita masukin di sini ya. Berarti P kali V per RT. Maka mol CO2-nya sama dengan 14,76 kali 5 dibagi 0,082 kali 300. Maka ini dapat mula-mulanya sebesar 3 mol. Itu mula-mulanya. Nah, lanjut. Ternyata setelah reaksi selesai, tekanan dalam kedua tabung itu menjadi 4,92. Nah, itu tuh adalah tekanan total. P totalnya 4,92 atm. Maka karena ada tekanannya berubah, di situ berarti hasil reaksi. Jadi kalau hasil reaksi berarti si CO2-nya itu menjadi bersisa. Jadi sini ada mol sisa dari si CO2. Sama rumusnya pakai P kali V per RT. Tapi P-nya diganti dengan 4,92 kali volumenya 5 dibagi 0,082 kali 300. Maka kita dapatkan 1 mol. Ya, itu adalah yang tersisa. Lalu karena yang ditanya adalah massa, di sini padatan yang terbentuk,
maka saya cari dulu berapa si MR CaCO3. Kenapa saya tahu? Karena di sini nanti ditanya berapa massa padatan yang terbentuk. Nah, di sini kita lihat dulu menurut hasil reaksi, kalau CaO bereaksi dengan CO2 itu hasilnya adalah CaCO3 solid. Dan ini reaksi sudah setara. Nah, ini tinggal tulis aja mula-mula reaksi sisa. Oke, kita bagi di sini. Nah, jadi di sini kita isi berarti mol si. Kita cari berapa MR CaCO3-nya dulu. Berarti di sini ArCa ditambah ArC ditambah 3ArO. Berarti 40 tambah 12 tambah 3 kali 16. 100. Nah, kita isi di sini mula-mulanya yang 3 mol, lalu tersisa 1 mol, berarti yang bereaksi 2 mol. Nah, CaCO3 mula-mulanya nggak ada, yang bereaksi sama dengan CO2 karena koefisiennya sama, di sini 2 mol, maka yang tersisa 2 mol juga. Nah, inilah yang kita hitung. Mol itu kan gram per mr, berarti massa CaCO3 itu adalah N kali mr-nya. Nah, N-nya itu 2, mr-nya 100, berarti dapat 200 gram si CaCO3 yang mengendap, begitu ya. Nah, jadi jawabannya itu ada di E untuk nomor 35. Untuk nomor 36, pada suhu tertentu disosiasi HBr menjadi H2 dan Br2 mengikuti reaksi orde 1. Disosiasi 25 gram HBr selama 2 jam menyisakan 3,125 gram HBr. Nilai T setengah atau waktu paruh HBr dalam satuan menit adalah, nah, maka kita tulis dulu, ini nanti cara penyelesaiannya ada 2 cara, ya, kita akan tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui, di situ ada orde reaksinya adalah orde 1. Oke. Terus HBr mula-mula, massa HBr mula-mula itu sebesar 25 gram. Kemudian HBr yang tersisa sebesar 3,125 gram. Lalu waktunya di situ selama 2 jam. Oke. Baik. Nah, karena mintanya dalam satuan menit, berarti 2 jam ini setara dengan 120 menit. Nah, mintanya dalam satuan menit. Nah, yang ditanya itu waktu paruhnya atau T setengah dari si HBr. Nah, apabila kalian mau pakai cara yang pertama, yang cara simpelnya, gitu ya. Nah, kalian cukup tuliskan di situ rumus langsung gitu, rumus jadi. Jadi mau orde berapapun itu ada rumus jadinya. Nah, rumus jadinya adalah NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Jadi NT itu siapa? NT itu adalah waktu masa akhir. Jadi NT itu ini. Nah, berarti masa awal itu adalah N0. Jadi di sini saya cukup membandingkan 3,125 dengan
25. Nah, sama dengan setengah, T-nya tuh ini 120 dibagi T setengah. Maka 3 dibagi 3,125 dibagi 25 itu adalah 1/8. Sama dengan setengah T per T setengah. Nah, 1/8 itu adalah setengah pangkat 3. Pangkat 3 itu setengah T per T setengah. Nah, maka nanti si setengahnya ini saya coret, jadi 3 sama dengan T-nya itu tadi 120, kita masukin di sini. Kita tulis aja ya di sini dari atas. 120 per T setengah. Nah, berarti ini 120 per T setengah. Jadi T setengahnya itu sama dengan 120 bagi 3, 40 menit. Seperti itu. Nah, itu kalau pakai cara 1. Nah, kalau pakai cara 2, itu kita pakai konsep laju reaksi. Jadi menurunkan rumus dari laju reaksinya. Nah, jadi ini kita pakai pendekatan laju reaksi, bahwa karena dibilang tadi orde 1, berarti saya punya persamaan laju reaksinya itu adalah min dA per dt sama dengan K kali A. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti saya pindah ruaskan A-nya ya. Nah, jadi di sini nanti min dA per A gitu, sama dengan K dt. Nah, kamu minnya pindahin ke sebelah kanan. Jadi ini yang min, ini yang enggak. Nah, ini kita integralkan. Ini integralnya dari A0 sampai AT. Ini kita integralkan dari 0 sampai T. Nah, sehingga kalau kita integralkan, kalian akan mendapatkan integral dari 1 per ADA itu adalah ln A0 per HT. Nah, sedangkan yang ini kalau diintegralkan adalah KT. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Nah, lalu karena nanti yang dicarinya waktu paruh, maka saya bisa mengasumsikan pada T setengah, nanti si AT-nya itu sama dengan setengahnya dari A0 pada T setengah. Nah, kita substitusi ini ke persamaan yang A. Sehingga kalian dapetin ln A0 itu sama dengan setengah A0. Sama dengan KT. Nah, jadi nanti ini kita coret. Berarti dapatlah T-nya ini tadi T setengah ya, karena sudah AT-nya setengahnya. Berarti nanti kalian dapetin ln 2 itu sama dengan KT setengah. Gitu. Jadi nanti nyari T setengahnya itu sama dengan ln 2 dibagi K. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian sudah dapatkan, tugas kalian di situ cari dulu K-nya, baru kita bisa menghitung T setengahnya. Nah, untuk mencari K-nya, kamu pakai persamaan yang ini tetap yang A. Jadi pakai persamaan yang K, yang A buat nyari K-nya dulu, karena di sini ada K-nya. Di sini kita batasin dulu ya. Pakai pembatas, kita cari dulu di sini untuk mencari si K dulu. Nah, untuk mencari K, saya substitusikan ke persamaan yang K. Jadi tadi ada ln A0 per AT
sama dengan KT. Nah, A0-nya itu kita masukin. A0-nya T kan 25, AT-nya T 3,125. Nah, K-nya dicari, T-nya 120. Nah, ini kalau kalian hitung, nanti dapat ln 8 sama dengan K kali 120. Berarti si K-nya itu adalah ln 8 per 120. Nah, ini yang B. Nah, nanti masukin ke sini, ke waktu paruhnya, gitu ya. Kita bedain warna. Nah, jadi T setengah itu sama dengan ln 2 per K, K-nya ganti di sini. Jadi ln 8 per 120. Nah, maka di sini T setengah hasilnya adalah sama dengan ln 2 kali 120 dibagi ln 8. Maka hasilnya adalah sekitar 39,96 atau kalian bulatkan 40 juga ya. Jadi jawabannya sama, mau pakai cara laju reaksi atau kalian pakai cara langsung ya dari rumus. Kalau yang cara satu berarti kita ambil dari rumus radioaktif. Ini tentang rumus waktu paruh ya, atau waktu paruh. Nah, gitu. Jadi jawabannya tetap ada di D40. Seperti itu adik-adik.